Halo, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Alfatan Kumasdor Semokodongan dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 221 0110 60030. Jelaskan apa itu bahasa lugas dalam genre makro. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa lugas juga disebut dengan bahasa denotasi. Jadi bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan makna. Nomor 2, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. 1. Menggunakan kata impersonal dalam menulis karya ilmiah. 2. Menggunakan kalimat pasif. 3. Menggunakan bahasa reproduktif. 4. Menggunakan bahasa denotatif. 5. Menggunakan kata baku. Nomor 3. Ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Pedoman IED adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak 1972. Namun, pada tahun 26 November 2015 yang lalu, IED sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). Nomor 4. Jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dalam penulisan ilmiah ataupun dalam penerjemahan teks formal, pengetahuan akan ejaan yang disempurnakan dan penulis yang benar sesuai dengan IED sangat diperlukan. Dalam penulisan kata depan di, ke, dan dari, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, dan partikel acap kali kita dibingungkan dengan mana yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau yang mendahulunya dan mana yang harus ditulis terpisah. Nomor 5. Apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Berdasarkan taraf integrasinya dalam pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan hanya diubah sepenuhnya sehingga bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nomor 6. Jelaskan penggunaan dan titik dan tanda koma dan berikan satu contoh. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengguna kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Nomor 7. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataannya. Contoh, tidak membeli buah, apel, pisang, salak, dan durian. Hanya ada dua kemungkinan dalam menjawab soal ujian, benar atau salah. Jadwal kerja ini meliputi A. Peliputan, B. Penulisan naskah, C. Penyuntingan dan pelaporan. Nomor 7.2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun titik 2 tidak dapat dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, tidak membeli buah, apel, pisang, salak, dan durian. Nomor 8. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nomor 9. Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas,
dan lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis pembicaranya. Nomor 10, paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelasan yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh.